Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Aryani dan rekan saya Siti Sarah akan mempresentasikan mengenai bisnis internasional antara Maroko dan Kolombia. Untuk yang pertama yaitu International Business Strategy. Untuk International Business Strategy bisa dimulai dari analisis pasar. Kegiatan analisis pasar ini merupakan penilaian secara menyeluruh mengenai kondisi pasar, indikator ekonomi, preferensi konsumen, dan juga landscape kompetitor di Maroko maupun Kolombia. Dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi segmen pasar yang akan dituju, market size, dan juga potensi pertumbuhan, serta peraturan dan budaya yang dapat mempengaruhi bisnis. Untuk strategi kedua yaitu memilih mode masuk pasar yang tepat, seperti lisensi, ekspor, usaha patungan, ataupun aliansi strategis untuk membangun kehadiran lokal melalui anak perusahaan ataupun waralaba. Dan yang ketiga, strategi yang harus dilakukan yaitu memahami secara mendalam tentang norma budaya ataupun nilai-nilai dan praktik bisnis setempat untuk membangun hubungan yang baik dan menghormati adat istiadat. Dan yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi proporsi penjualan yang unik dan juga keunggulan kompetitif yang dapat membedakan produk ataupun servis dari pesaing lokal maupun internasional. Selanjutnya yaitu melakukan pemilihan mitra lokal yang dapat diandalkan dan juga bereputasi baik sehingga dapat perusahaan ini mendapatkan wawasan pasar dan juga dapat mengurangi resiko yang ada. Selanjutnya yaitu melakukan strategi rantai pasok. Melalui pengembangan strategi rantai pasok yang kuat, sehingga perusahaan ini dapat memastikan kelancaran operasional dan juga pengiriman produk ataupun servis mereka. Yang selanjutnya yaitu memahami persyaratan pendaftaran bisnis, perpajakan, perlindungan kekayaan intelektual, dan juga kepatuhan terhadap peraturan di Maroko maupun Kolombia. Strategi selanjutnya, perusahaan harus menyesuaikan strategi pada pemasaran dan juga promosi dengan pasar lokal, termasuk budaya, kepekaan budaya, termasuk bahasa, dan juga saluran media yang efektif. Selanjutnya, perusahaan perlu melakukan pengembangan rencana keuangan yang komprehensif yang mempertimbangkan persyaratan investasi, sumber pendanaan, resiko valuta asing, dan proyeksi pendapatan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan harus mengidentifikasi dan juga menilai resiko terkait dengan menjalankan bisnis di Maroko maupun Kolombia serta menerapkan strategi manajemen resiko yang sesuai dengan bisnis mereka. Selanjutnya di sini adalah ekspor dan impor practice. Selanjutnya di sini ada ekspor dari Maroko ke Kolombia. Yang perlu dilakukan pertama kali yaitu melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang potensial dan juga menilai permintaan produk ataupun servis di pasar Kolombia. Yang kedua yaitu dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan ekspor dengan mendapatkan lisensi dan juga izin yang diperlukan. Terus yang ketiga yaitu melakukan penentuan bea masuk dan juga tarif yang berlaku untuk produk yang akan ditawarkan. Karena Kolombia ini memiliki sistem tarif impor berdasarkan kode harmonized system atau kode HS yang mengategorikan produk atau keperluan bea cukai. Yang keempat, bisnis di Maroko ini dapat mengatur transportasi ataupun pemilihan jasa barang yang dapat menangani logistik barang ke Kolombia melalui angkatan laut ataupun angkutan darat. Yang kelima yaitu menentukan Incoterms atau ketentuan komersial secara internasional yang akan mengatur transaksi dan juga menentukan tanggung jawab serta biaya antar pembeli dan penjual mengenai transportasi, asuransi, dan juga resiko. Selanjutnya di sini untuk impor dari Kolombia ke Maroko sendiri perlu menaati peraturan impor termasuk sertifikasi produk dan juga persyaratan ataupun pelabelan tertentu. Yang kedua, perlu menentukan apakah produk itu memerlukan lisensi, izin, ataupun sertifikat impor, termasuk dokumentasi dan juga prosedur dari bea cukai. Yang ketiga, perlu menentukan bea masuk, pajak, dan biaya yang berlaku untuk barang impor. Dan yang keempat, perlu mempertimbangkan untuk menyewa pialang atau tidak mengenai agen bea cukai di Maroko untuk membantu pengurusan bea cukai dan memastikan kelancaran masuknya barang ke negara Kolombia. Dan yang kelima, perlu mengatur transportasi barang dari Kolombia ke Maroko. Dan yang keenam yang sangat penting yaitu perlu melakukan konsultasi dan dengan otoritas pemerintah seperti Departemen Bea Cukai, Asosiasi Perdagangan, serta agen promosi perdagangan secara internasional.
Selanjutnya di sini term of sale-nya itu ada ex-work. Ex-work ini yaitu penjual itu memenuhi kewajibannya dengan menyediakan barang di tempat mereka dan pembeli ini bertanggung jawab atas semua transportasi, ekspor dan juga formalitas impor. Selanjutnya juga ada FCI atau free carrier. Jadi penjual ini mengirimkan barang ke pengangkut atau pihak lain yang ditunjuk oleh pembeli di lokasi tertentu di Maroko. Dan pembeli melakukan tanggung jawab atas biaya transportasi, ekspor, dan formalitas ekspor, impor sejak saat itu atau diteruskan. Terus yang selanjutnya yaitu CIF, Cost, Insurance, and Freight. Jadi penjual ini mengatur dan membayar transportasi untuk mengirimkan barangnya ke pelabuhan yang disebutkan di Kolombia. Dan juga penjual pembeli asuransi untuk mengangkut utama ke pelabuhan tujuan. Setelah barang berada di atas kapal, resiko beralih ke pembeli yang bertanggung jawab atas impor. Terus selanjutnya yaitu ada CIP, Carried of Insurance Paid Through, mirip dengan CIF, tetapi penjual ini bertanggung jawab untuk mengatur dan juga membayar transportasi dan asuransi untuk mengirimkan barang ke lokasi tertentu di Kolombia. Selanjutnya ada delivered at place, jadi penjual mengirimkan barang ke tempat tertentu di Kolombia, tetapi pembeli bertanggung jawab atas produk impor mereka, dan juga transportasi atau pengiriman selanjutnya ke tujuan akhir. Selanjutnya di sini ada payment procedure. Saat melakukan transaksi ekspor maupun impor antara Maroko dan Kolombia, ada berbagai prosedur dan juga metode pembayaran yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi aspek keuangan serta perdagangan. Dan yang paling umum dilakukan antara Maroko dan Kolombia yaitu letter of credit. Selain itu juga ada pembayaran di muka, documentary collection, rekening terbuka, dan juga cash in advance. Untuk ekspor payment dokumen sendiri perlu melakukan atau perlu melengkapi commercial invoice, daftar kemasan, bill of lading, surat keterangan asal atau certificate of origin, sertifikat asuransi, dan juga lisensi atau izin ekspor. Untuk produk ekspor yang umum dilakukan Maroko ke Kolombia yaitu yang pertama fosfat atau pupuk, karena Maroko adalah salah satu pengekspor fosfat dan pupuk terbesar di dunia yang digunakan dalam pertanian dan juga produksi pupuk. Selanjutnya yaitu suku cadang. Maroko memiliki industri otomotif yang berkembang dan ekspor komponen dan suku cadang otomotif seperti kabel pengaman, mesin, dan juga kursi yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu tekstil dan juga pakaian. Karena Maroko ini memiliki industri tekstil dan juga garmen yang berkembang, Maroko ini dapat mengekspor berbagai produk termasuk pakaian, kain, dan juga tekstil rumahan. Selanjutnya untuk produk yang umum yaitu produk kimia seperti plastik, kosmetik, sabun, deterjen yang diekspor dari Maroko ke Kolombia. Selanjutnya yaitu peralatan-peralatan listrik seperti kabel, trafo, dan juga produk penerangan ke Kolombia. Sedangkan untuk ekspor yang umum dilakukan dari Kolombia ke Maroko, yang pertama adalah kopi. Karena Kolombia ini dikenal dengan kopi yang berkualitas tinggi dan juga dia ini melakukan ekspor kopi ke berbagai negara bukan hanya ke Maroko. Selanjutnya yaitu buah-buahan dan sayuran. Karena Kolombia juga dikenal sebagai sektor pertanian yang baik dan juga beragam, ekspor buah-buahan dan sayuran seperti pisang, alpukat, buah-buahan, tropis yang eksotis ini sangat ditonjolkan oleh Kolombia ke Maroko. Selanjutnya untuk produk batu dan juga logam mulia. Karena Kolombia ini merupakan produsen dan juga pengekspor utama zamrud dan batu mulia lainnya seperti emas, logam juga diekspor Kolombia ke Maroko. Produk selanjutnya yaitu minyak bumi. Karena Kolombia adalah negara penghasil minyak dan ekspor minyak bumi dan produk terkait seperti bahan bakar sulingan, dan juga untuk produk selanjutnya yaitu mesin dan peralatan. Kolombia mengekspor mesin dan peralatan termasuk mesin industri, pertanian, dan juga peralatan konstruksi. Produk terakhir yang umum dilakukan yaitu farmasi, karena perusahaan farmasi Kolombia ini mengekspor berbagai obat-obatan dan juga produk farmasi. Selanjutnya untuk international marketing, di sini ada complexity in international marketing strategy.
Jadi untuk kompleksitas yang pertama yaitu adanya perbedaan budaya antara Maroko dan Kolombia dalam hal adat istiadat, bahasa, tradisi yang berbeda, dan juga penyesuaian pemasaran dengan budaya setempat ini menjadi hal yang penting. Kompleksitas yang kedua yaitu mengenai hambatan bahasa. Karena bahasa yang berbeda antara Maroko dan Kolombia, di Maroko itu menggunakan bahasa Arab dan Perancis, sedangkan di Kolombia menggunakan bahasa Spanyol. Hal ini menjadi hambatan dalam komunikasi dan juga pemasaran, sehingga pelokalan konten dapat membantu dalam komunikasi yang efektif. Selanjutnya untuk karakteristik pasar, di Maroko ini memiliki fokus pariwisata, pertanian, dan juga manufaktur. Sementara untuk di Kolombia ini memiliki industri seperti minyak, pertambangan, pertanian, dan juga jasa. Sehingga memahami karakteristik pasar dan juga tren industri ini sangat penting dalam strategi pemasaran. Selanjutnya untuk kerangka kerja dan hukum dan juga regulasi, setiap negara ini memiliki hukum dan juga regulasi yang berbeda yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Sehingga memahami lingkungan hukum dan juga peraturan dapat membantu untuk melindungi kekayaan intelektual perusahaan mereka. Untuk saluran distribusi sendiri dan juga saluran retail, terdapat perbedaan antara Maroko dan Kolombia, sehingga memahami saluran distribusi lokal itu penting dalam menempatkan produk yang efektif. Selanjutnya untuk landscape dari kompetitif sendiri, perusahaan perlu menganalisis pesaing lokal maupun internasional karena penting untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh produk dari perusahaan ataupun servis yang akan ditawarkan. Untuk faktor selanjutnya yaitu faktor sosial ekonomi seperti daya beli, tingkat pendapatan, dan juga pola belanja konsumen yang berbeda di Maroko maupun Kolombia. Sehingga memahami faktor-faktor ini dapat membantu untuk penetapan harga, penentuan posisi produk. Selanjutnya untuk stabilitas resiko dan politik. Untuk stabilitas politik dan resiko, serta fluktuasi mata uang, perlu diperhatikan dalam analisis pasar dan juga pengambilan keputusan bisnis. Untuk international marketing selanjutnya yaitu perusahaan dapat melakukan riset pasar secara menyeluruh mengenai pemahaman target pasar di Maroko maupun Kolombia, termasuk preferensi konsumen, ukuran pasar, dan juga karakteristik secara demografi. Identifikasi segmen pasar yang potensial dan juga menetapkan strategi pemasaran yang sesuai. Selanjutnya, perusahaan dapat mengadaptasi budaya, mengadaptasi pesan pemasaran dan juga branding, serta posisi produk yang akan disesuaikan dengan budaya setempat baik di Maroko maupun Kolombia, serta memperhatikan perbedaan budaya, bahasa, nilai budaya, kepekaan agama, dan juga gaya komunikasi untuk terhubung secara efektif dengan audiens target mereka. Selanjutnya, perusahaan perlu melakukan localization, jadi pelokalan lebih dari sekedar penerjemahan bahasa yang menyesuaikan materi pemasaran mereka, pengemasan, dan juga promosi, serta preferensi dan selera konsumen lokal di kedua negara tersebut. Perusahaan juga dapat mengidentifikasi saluran distribusi yang efektif dilakukan baik di pasar Maroko maupun Kolombia. Kerjasama antara distributor lokal seperti grosir, pengecer, ataupun platform e-commerce yang relevan, serta memahami logistik serta infrastruktur dari masing-masing negara untuk memastikan pengiriman produk yang efisien dan tepat waktu. Selanjutnya, perlu melakukan analisis kompetitif dengan menganalisis persaingan lokal dan internasional di kedua pasar, identifikasi kekuatan serta kelemahan, dan juga strategi pesaing untuk membedakan antara penawaran produk dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya juga perusahaan dapat melakukan kepatuhan dan juga terhadap hukum dan peraturan. Dengan memahami kerangka kerja, hukum, dan peraturan di Kolombia maupun di Maroko, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan hak dagang, hak kekayaan intelektual, persyaratan pelabelan, dan juga undang-undang terkait. Selanjutnya yaitu perusahaan dapat menetapkan strategi penetapan harga dengan melakukan pengembangan strategi penetapan harga yang kompetitif yang sesuai dengan daya beli, tingkat pendapatan, dan juga sensitivitas harga konsumen di kedua pasar tersebut. Selanjutnya, strategi promosi.
Perlu penyesuaian antara kegiatan promosi dan juga karakteristik pasar lokal dengan memanfaatkan bauran saluran pemasaran yang tepat seperti pemasaran digital, media tradisional, media sosial, dan juga pemasaran influencer berdasarkan preferensi dan kebiasaan konsumsi media dan dari audiens target di setiap negara. Selanjutnya yang terakhir yaitu kemitraan hubungan lokal. Dengan membangun kemitraan yang kuat dengan distributor, pemasok, retail, dan juga influencer lokal, dapat membangun hubungan dan juga jaringan dalam komunitas bisnis lokal untuk membantu menavigasi pasar yang efektif dan mendapatkan wawasan pasar lokal. Selanjutnya untuk produk strategis, perlu perusahaan itu melakukan pengembangan strategi produk untuk bisnis internasional antara Maroko maupun Kolombia. Penting juga perusahaan itu melakukan pertimbangan karakteristik yang unik dari masing-masing pasar dan menyesuaikan produk yang memenuhi kebutuhan serta preferensi dari konsumen lokal. Untuk pertimbangan pertama, perusahaan perlu mempertimbangkan kebutuhan dan juga preferensi dari konsumen. Untuk pasar di Maroko sendiri, yang pertama itu mempertimbangkan produk halal. Karena di Maroko ini mayoritas agamanya itu Muslim, sehingga permintaan untuk produk halal ini tinggi, sehingga sertifikasi halal dapat menjadi keuntungan yang kompetitif dalam pemasaran produk makanan ataupun minuman, baik kosmetik juga dan juga produk lain dari Kolombia. Selanjutnya untuk kerajinan tangan sendiri, karena Maroko ini terkenal dengan kerajinan tangan yang kaya akan motif dan juga detail, konsumen di Maroko ini memiliki minat terhadap produk-produk kerajinan tangan seperti karpet, keramik, perhiasan, ataupun tekstil yang memiliki ciri khas di Maroko. Selanjutnya untuk pengaruh budaya Barat. Pengaruh budaya Barat yang signifikan di Maroko, terutama di kalangan perkotaan dan juga generasi muda, konsumen Maroko ini tertarik dengan produk ataupun merek barat terkini dan juga yang berkelas, sehingga mereka ini memperhatikan tren dan preferensi konsumen di pasar barat, sehingga saat memasarkan produk, produsen ini perlu untuk mengembangkan strategi ini. Selanjutnya untuk kualitas dan juga keberlanjutan. Konsumen di Maroko ini menghargai produk dengan kualitas yang baik dan juga tahan lama, sehingga mereka ini cenderung akan membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang ditawarkan dengan kualitas yang dapat diandalkan dan daya tahan yang baik. Untuk isu-isu keberlanjutan dan juga etika semakin meningkat antara konsumen di Maroko. Selanjutnya untuk kebutuhan dan preferensi konsumen dari pasar Kolombia tersebut, yaitu untuk produk kesehatan dan kecantikan. Karena konsumen di Kolombia ini memiliki minat yang tinggi akan produk-produk kecantikan dan kesehatan yang alami, mereka ini mencari produk yang terbuat dari bahan-bahan alami, organik, dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya untuk makanan dan rempah-rempah, ini tuh merupakan bagian penting dari budaya dan kehidupan sehari-hari di Kolombia. Karena konsumen di Kolombia ini menghargai produk-produk kuliner yang khas dengan rempah-rempah yang eksotis ataupun makanan ringan yang unik, sehingga memperkenalkan cita rasa dan juga resep tradisional untuk produk eksotis dari Maroko ini dapat menarik minat konsumen di Kolombia. Selanjutnya untuk gaya hidup yang aktif, Kolombia ini dikenal dengan kegiatan yang berolahraga, sehingga gaya hidup mereka ini aktif. Konsumen di Kolombia ini tertarik pada produk-produk yang mendukung gaya hidup, kesehatan, dan juga kebugaran, sehingga pakaian olahraga, peralatan olahraga, dan juga suplemen nutrisi ini diperlukan di Kolombia. Selanjutnya untuk konsumen Kolombia sendiri memiliki minat yang besar terhadap fashion dan juga tren fashion. Mereka ini mengikuti mode terkini dan juga mencari produk, pakaian, aksesoris, ataupun barang-barang yang memenuhi gaya hidup dan menggambarkan gaya yang unik. Produk yang memiliki elemen budaya ataupun tradisional dari Maroko dapat menarik minat dari konsumen di Kolombia. Selanjutnya di sini untuk strategi penetapan harga, yaitu perlu memperhatikan faktor-faktor seperti daya beli lokal, tingkat pendapatan, dan juga sensitivity harga, dan juga perlunya perusahaan itu mempertimbangkan struktur biaya lokal, pajak, biaya masuk, dan juga biaya distribusi saat menetapkan harga. Pertimbangan selanjutnya untuk diferensiasi produk. Jadi perusahaan ini perlu menganalisis persaingan di kedua pasar dan juga mengidentifikasi peluang untuk diferensiasi produk.
serta mengembangkan proposisi penjualan yang unik, membedakan produk dari pesaing seperti fiturnya, kualitas desainnya, teknologi, dan juga layanan tambahan yang sesuai dengan target pasar. Selanjutnya di sini untuk pengujian dan juga sertifikasi produk. Untuk Imanor sendiri adalah badan standarisasi nasional di Maroko, serta sertifikasi untuk produk makanan, sertifikat halal dan organik ini diperlukan untuk persyaratan pelabelan memberikan informasi yang diperlukan dalam bahasa lokal, sehingga deskripsi produk itu akurat dan juga peringatan dari keselamatan dan daftar bahan-bahan yang dipergunakan. Untuk di Kolombia sendiri, yaitu ada Institut Standar Teknis Kolombia atau ICONTEC. ICONTEC sendiri itu adalah badan standarisasi nasional di Kolombia yang untuk mensertifikasi dan juga mendapatkan persetujuan tentang produk listrik dan elektronik memerlukan sertifikasi dari Badan Akreditasi Nasional atau ONAK atau Institut Standar dan Sertifikasi Teknis Kolombia (INVIMA). Standar keamanan dan pengujian keamanan listrik, zat kimia, kinerja produk, atau kriteria keamanan lain yang relevan. Selanjutnya untuk persyaratan pelabelan dan pengemasan, informasi produk, peringatan keselamatan, dan juga petunjuk penggunaan, label harus dalam bahasa Spanyol dan juga dwibahasa atau bahasa Spanyol dan bahasa resmi di Kolombia lainnya. Selanjutnya untuk perlindungan kekayaan intelektual, perlindungan paten tersedia melalui Kantor Properti Industri dan juga Komersial di Maroko atau OMPI, dan pendaftarannya itu dapat dilakukan melalui Kantor Hak Cipta Maroko atau OMPDA. Yang untuk di Kolombia sendiri, perlindungan hak patennya itu dikelola oleh Kantor Paten dan Merek Dagang Kolombia SIC, dan untuk mendaftarkan hak cipta dengan Kolombia itu perlu datang ke Kantor Hak Cipta Kolombia atau DNBI untuk memberikan bukti kepemilikan tambahan dan memfasilitasi penegak hukum. Selanjutnya adalah type of product. Dalam ekspor dan impor antara Maroko dan Kolombia, terdapat beberapa produk yang dapat diekspor atau impor. Antara lain, yang pertama ada produk pertanian, contohnya seperti pupuk dan bibit tanaman. Yang kedua ada tekstil dan pakaian. Yang ketiga ada kerajinan tangan. Yang keempat ada bahan kimia dan farmasi. Yang kelima ada peralatan energi terbarukan. Yang keenam ada produk pertambangan. Yang ketujuh ada peralatan elektronik dan listrik. Dan yang kedelapan ada layanan pariwisata dan perhotelan. Pada promosional strategis, antara Maroko dan Kolombia dapat menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama ada pemasaran secara digital, yang kedua adalah pemasaran influencer, yang ketiga pameran dagang dan pameran, yang keempat ada kemitraan dan aliansi, yang kelima ada hubungan masyarakat atau humas, yang keenam ada komunikasi lintas budaya, yang ketujuh ada pelokalan produk, dan yang kedelapan adalah manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Selanjutnya, di sini akan membahas terkait Human Resource Internationally. Terdapat 3 pokok bahasan, yaitu ada rekrutmen dan seleksi, pendekatan yang digunakan, dan pelatihan dan pengembangan. Rekrutmen dan seleksi. Di Maroko, terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi pekerja asing dalam menjalin kontrak kerja perusahaan di Maroko, yaitu yang pertama di sini memiliki kebijakan imigrasi yang melibatkan persyaratan dokumen seperti visa kerja dan izin tinggal, serta mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Yang kedua, kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan bisnis internasionalnya. Di sini yang dimaksud itu pada perusahaan di Marokonya itu. Yang ketiga itu meluncurkan program pelatihan dan pendidikan untuk karyawan di sini tuh dimaksudkan adalah pekerja asingnya. Yang keempat itu ada pemerataan kesempatan kerja bagi warga negara dan pekerja asing. Jadi pada negara Maroko di sini kesempatan kerja pada warga negara dan pekerja asing itu sama atau merata. Selanjutnya, untuk aturan yang ada di negara Kolombia itu mencakup yang pertama itu memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi Kolombia.
Yang kedua itu perusahaan harus mengiklankan lowongan pekerjaan kepada masyarakat lokal sebelum mencari pekerja asing. Jadi perusahaan ini tuh harus mencari untuk lowongannya itu dicari pekerja dari lokal dulu. Kalau misalkan belum dapat atau belum nemu, baru dia mencari ke pekerja asingnya. Selanjutnya itu ada memiliki visa kerja dan izin tinggal. Yang keempat itu ada melakukan penilaian kualifikasi terhadap pekerja asing. Jadi sebelum diterima kerja itu harus mendapat penilaian kualifikasi yang bagus agar saat bekerja itu pekerja asingnya dapat mengikuti karyawan-karyawan lainnya. Dan selanjutnya ini ada setelah pekerja asing terpilih, perusahaan dan pekerja asing harus membuat kontrak kerja yang sesuai dengan hukum ketenagakerjaan di negara Kolombia. Pendekatan manajemen internasional. Maroko menggunakan pendekatan polisentrik di dalam bisnis internasionalnya. Sebagai negara yang berorientasi pada pasar lokal dan regional Afrika Utara, lebih memprioritaskan kepentingan domestik dan regionalnya. Pendekatan polisentrik memungkinkan perusahaan Maroko untuk beradaptasi dengan pasar yang berbeda. Selanjutnya di Kolombia, Kolombia sebagai negara budaya dan pasar yang unik, lebih memilih kepentingan lokal dalam bisnis internasionalnya. Pendekatan polisentrik memungkinkan perusahaan di Kolombia untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan, kebiasaan, dan preferensi pasar lokal dalam upaya untuk mencapai kesuksesan bisnisnya. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan pada bisnis internasional. Maroko menggunakan pendekatan host country nasional yang melibatkan pelatihan dan pengembangan yang diberikan oleh perusahaan dari negara asal ke tenaga kerja asing. Jika perusahaan Maroko memiliki afiliasi atau operasi di negara asal tenaga kerja asing, mereka mungkin menyediakan pelatihan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjanya. Dalam pendekatan host country nasional, perusahaan di Kolombia biasanya menyediakan pelatihan dan pengembangan kepada tenaga kerja asing untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memenuhi kebutuhan bisnis di Kolombia. Pelatihan ini dapat mencakup pemahaman tentang budaya lokal, bahasa, kebijakan perusahaan, serta keterampilan teknis yang diperlukan dalam konteks bisnis di Kolombia. Selanjutnya yang dibahas adalah terkait Finance Management Internationally. Dalam bab ini itu kita akan membahas yang pertama itu ada struktur modal, yang kedua ada manajemen nilai tukar, yang ketiga adalah sales without money, dan yang keempat adalah counter trade. Struktur modal. Di negara Maroko, struktur modal perusahaan di Maroko untuk pembiayaan bisnis internasional dapat bervariasi tergantung pada karakteristik perusahaan dan sumber daya yang tersedia. Beberapa struktur modal perusahaan Maroko untuk pembiayaan bisnis internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada modal saham, yang kedua ada utang bank, yang ketiga ada obligasi, yang keempat ada pendanaan dari lembaga keuangan internasional, dan yang kelima adalah pembiayaan modal dari investor swasta. Selanjutnya, di negara Kolombia, perusahaan Kolombia yang melakukan bisnis internasional dapat menggunakan berbagai struktur modal, tergantung pada ukuran perusahaan, sektor industri, dan kebutuhan finansial mereka. Beberapa struktur modal yang sering digunakan oleh perusahaan Kolombia yang terlibat dalam bisnis internasional antara lain yaitu modal sendiri, utang, pendanaan pihak ketiga, dana publik, dan yang terakhir itu menggunakan pendanaan multilateral. Di dalam struktur modal terdapat 3 bahasan lagi. Yang pertama itu ada transaction exposure, yang kedua ada translation exposure, dan yang ketiga ada economic exposure. Nah, yang pertama ini kita akan membahas transaction exposure. Exposure transaksi terjadi ketika terdapat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap dirham Maroko yang dapat mempengaruhi nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dalam mata uang Maroko. Di sini Kolombia juga dapat menghadapi exposure transaksi terhadap nilai tukar dalam konteks perdagangan internasional. Contoh exposure transaksi yang dapat terjadi itu, yang pertama adalah ekspor dan impor,
yang kedua ada utang luar negeri, dan yang ketiga ada investasi asing. Selanjutnya adalah translation exposure. Di sini ada beberapa contoh dari perusahaan Kolombia maupun perusahaan Maroko. Perusahaan yang ada di Maroko. Di sini yang pertama ada Ecopetrol, adalah perusahaan minyak dan gas terbesar di Kolombia. Sebagai perusahaan internasional yang melakukan banyak transaksi dalam mata uang asing, fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat mempengaruhi pendapatan, biaya produksi, dan laba Ecopetrol saat mengkonversi laporan keuangan mereka dari mata uang asing ke peso Kolombia. Jika mata uang asing menguat terhadap peso, pendapatan dalam peso Kolombia dapat menurun dan biaya dalam peso dapat meningkat, sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua itu ada Moroccan Oil and Gas Company, terlibat dalam eksplorasi, produksi, dan distribusi minyak dan gas. Ketika nilai tukar mata uang asing yang terlibat dalam transaksi mereka seperti dolar Amerika Serikat mengalami fluktuasi terhadap dirham Maroko, maka saat mengkonversi laporan keuangan mereka dari mata uang asing ke dirham Maroko, nilai pendapatan, biaya produksi, dan laba mereka dalam mata uang lokal dapat berubah, ini mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Economic exposure. Di sini itu yang pertama itu contoh dari negara Maroko. Ekspor dan impor. Jika nilai tukar mata uang Maroko mengalami depresiasi, maka barang dan jasa yang diekspor dari Maroko menjadi lebih murah bagi pasar internasional. Yang kedua itu ada hutang. Negara Maroko memiliki hutang luar negeri dalam mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada jumlah hutang yang harus dibayar dalam mata uang Maroko. Yang ketiga itu ada investasi asing. Jika mata uang Maroko mengalami depresiasi, maka nilai investasi asing dalam mata uang lokal dapat menurun, yang dapat berdampak negatif pada investor asing dan kepercayaan mereka terhadap pasar Maroko. Yang keempat itu ada inflasi. Jika nilai mata uang Maroko melemah, harga impor akan naik, yang dapat berkontribusi pada kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri. Hal ini dapat memicu inflasi dan berdampak pada daya beli masyarakat. Selanjutnya, di sini ada economic exposure di negara Kolombia. Yang pertama, ekspor dan impor. Kolombia adalah negara yang mengandalkan ekspor komoditas seperti minyak, kopi, bunga, dan batu bara. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi daya saing ekspor Kolombia. Yang kedua ada pariwisata. Pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian Kolombia. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang ke negara tersebut. Yang ketiga ada investasi asing. Perubahan nilai tukar juga dapat mempengaruhi daya tarik investasi asing di Kolombia. Jika mata uang lokal menguat, keuntungan yang dihasilkan dari investasi asing dalam mata uang lokal dapat berkurang ketika dikonversi. Yang keempat itu ada inflasi dan harga. Perubahan nilai tukar dapat berdampak pada inflasi dan harga konsumen di Kolombia. Jika mata uang lokal melemah, impor menjadi lebih mahal, yang dapat mempengaruhi harga barang impor tersebut. Selanjutnya di sini ada sellers without money. Yang pertama itu kita membahas dari negara Maroko. Grup OCP adalah perusahaan pupuk fosfat terkemuka di Maroko. Telah terlibat dalam pertukaran produk dengan mitra internasional mereka. Perusahaan melakukan barter dengan bahan baku pertanian sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama perusahaan-perusahaan di ekspor pertanian. Yang kedua itu ada Laser Crystal, adalah produsen minyak nabati. Perusahaan melakukan pertukaran produk minyak nabati mereka dengan produk lain seperti biji-bijian, bahan baku makanan, atau produk lain yang relevan dengan industri makanan dan minuman. Selanjutnya, kita akan membahas di negara Kolombia. Di sini ada contohnya. Yang pertama ada Industrias Hechep, adalah perusahaan elektronik dan peralatan rumah tangga yang telah terlibat dalam program barter. Mereka melakukan pertukaran produk mereka dengan produk atau layanan dari perusahaan lain sebagai bentuk pembayaran. Yang kedua itu ada Grupo Nutresa, adalah perusahaan makanan dan minuman terbesar di Kolombia. Mereka telah terlibat dalam program barter dengan pemasok atau mitra bisnis mereka.
Selanjutnya ada counter trade. Counter trade adalah suatu bentuk perdagangan internasional di mana pembayaran dilakukan melalui pertukaran barang atau jasa, bukan dengan menggunakan mata uang konvensional. Dalam counter trade, transaksi perdagangan dapat melibatkan sebagai bentuk seperti barter, kompensasi, offset, atau kontra pembelian. Nah, di sini pada baris pertama itu adalah contoh dari perusahaan di Kolombia. Yang pertama itu ada Ecopetrol, terlibat dalam bentuk pertukaran minyak mentah dengan negara-negara lain sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan mereka. Yang kedua itu ada Grupo Argos, adalah perusahaan semen, energi, infrastruktur, dan properti. Yang ketiga itu ada Colombina, perusahaan makanan dan minuman di Kolombia. Dan selanjutnya itu di baris yang kedua itu ada contoh dari negara Maroko. Yang pertama itu ada OCP, produsen dan eksportir pupuk fosfat. Di sini itu produsen eksportir pupuk fosfat terkemuka di Maroko. Perusahaan OCP telah terlibat dalam beberapa transaksi perdagangan internasional mereka dengan mitra global. Selanjutnya di sini ada Maroc Telecom, yaitu perusahaan telekomunikasi. Yang ketiga itu ada CMG, itu ada perusahaan pertambangan di Maroko. Sekian presentasi dan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.